Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang menuju 500 subscriber pertama. Klik tombol subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah. Tidak, itu hanya keberuntungan. Tuhan sedang menjagaku. Klein dengan rendah hati menyingkir dan mempersilahkan Stuart masuk. Apa yang ia katakan memang benar, dan kejadian ini memang melibatkan keberuntungan. Jauh sebelum Stuart menerima misi itu, Klein sudah mengetahui keberadaan Emlyn White. Stuart menggigil saat melepas mantel dan topinya, lalu menggantungkannya di rak di aula. Cuaca sialan ini makin dingin saja. Mungkin aku harus mencoba mantel dengan isian kapas, katanya. Ini belum bisa dibilang dingin kan? Kalau kau pergi ke utara Mid-Cheshire dan tinggal sehari di Winter County, kau akan tahu apa itu suhu rendah yang sesungguhnya dan musim dingin yang sejati. Klein terkekeh. Lalu, dengan ramah ia bertanya, "Secangkir kopi panas? Aku mau sekali." Stuart mengikutinya ke ruang kegiatan di lantai 1. "Aku pernah ke utara Mid-Cheshire, jadi aku tahu dingin dan salju di sana. Liburan yang menyenangkan, tapi dingin Backlund juga tak kalah menusuk. Menembus pakaianku seperti sihir dan menyusup ke tulang." "Oh, perapian yang luar biasa." Stuart berdiri di depan perapian yang menyala selama 20 detik. Sebelum duduk di sofa, ia menatap Klein yang sibuk menyeduh kopi instan, lalu berkata, "Aku berencana pergi ke selatan untuk berlibur dan memancing di Teluk Desi saat tahun baru. Bagaimana denganmu? Kau punya rencana liburan? Kita menahan udara Backlund setahun penuh dan bekerja keras menabung, semua demi liburan seperti itu." "Mungkin, aku juga akan pergi ke Teluk Desi," kata Klein ragu-ragu. Ia menoleh ke arah wajah samping Stuart, dan sejenak pikirannya melayang jauh. Itu tentang sebuah janji. Janji dengan kakaknya, Benson, dan adiknya, Melissa. "Haha, nanti akan kutunjukkan keahlian memancingku padamu." Stuart terus berbicara tanpa henti. "Kita memang belum cukup kaya. Kalau tidak aku ingin bepergian ke Vesak, Intis, bahkan ke benua selatan." Setelah selesai membuat kopi, Klein menyerahkan cangkir porselen putih kepada pria itu. Ia melangkah 2 langkah ke belakang dan duduk di seberangnya. Sambil memegang cangkir, Stuart menghirup 2 kali uap harum yang hangat itu. Setelah beristirahat beberapa detik, ia meletakkan cangkir dan berkata dengan nada formal, "Sesuai kesepakatan kita, aku akan membagi hadiah yang kuterima kali ini denganmu. Keluarga White memberikan total 50 pound, dan jelas kau melakukan lebih banyak dariku. Sherlock, bagaimana kalau 30 pound untukmu? Aku masih harus membayar para informanku." "Hanya 50 pound? Seorang vampir cuma dihargai 50 pound? Klein tak bisa menahan diri untuk tidak mencemooh dalam hati. Namun, ia juga tahu, bukan karena keluarga White tidak mau menambah bayaran, melainkan mereka khawatir memberi terlalu banyak uang bisa membuat para detektif curiga dan menarik perhatian polisi atau organisasi beyonder resmi. Bagi detektif swasta biasa, misi 50 pound sudah cukup menggiurkan. Lagi pula, dulu Klein hanya menghabiskan 7 pound untuk menyewa para detektif demi menyelidiki semua rumah cerobong merah di seluruh kota Tingen dan kota-kota di pinggirannya. Selain itu, keluarga White juga memberimu tambahan 1 pound, katanya untuk ongkos perjalananmu beberapa hari ini." Dengan wajah agak bingung, Stuart mengeluarkan 6 lembar uang 5 pound, dan 1 lembar uang 1 pound. Klein mengulurkan tangan, memeriksa keaslian uang itu sekilas, lalu tidak menjelaskan apa-apa tentang ongkos perjalanan. Stuart tak bertanya lebih jauh, dan malah tersenyum. "Selain Tuan Stanton, kaulah detektif terbaik yang pernah kutemui. Apa kau baru terjun ke profesi ini? Atau pernah belajar dari detektif hebat sebelumnya?" "Belajar dari detektif hebat? Ada banyak. Sherlock Holmes, Hercule Poirot, siswa abadi itu, dan pria yang menipu orang atas nama kakeknya." Klein menertawakan dirinya sendiri dalam diam. Ia berpikir sejenak lalu berkata, "Aku berasal dari Mid-Cheshire, dan sebelum menjadi detektif aku pernah bekerja di berbagai bidang. Itu sebabnya kau begitu kaya akan pengetahuan dan pengalaman,"
kata Stuart dengan penuh pencerahan. "Hei, aku jadi agak malu dengan pujianmu." Klien tersenyum tapi tidak menjawab. Stuart menyesap kopinya, lalu berkata, "Sherlock, aku harap nanti kalau aku menemui kasus sulit yang tak bisa kuselesaikan, kau bisa membantuku." Jadi jaringan sosialku di kalangan detektif makin luas. Pikir Klein hati-hati, lalu menjawab, "Kalau aku punya waktu saat itu, tentu saja." Setelah berbincang ringan, Stuart dengan sopan berpamitan, dan Klein mengantarnya sampai ke pintu. Setelah mengenakan mantel dan topinya, Stuart hendak membuka pintu, namun tiba-tiba berbalik dan dengan tulus berkata, "Sherlock, hidupmu terlalu sederhana. Bakatmu pantas mendapat kopi yang lebih baik." "Ah?" Klein tertegun sejenak, lalu segera merasa sedikit malu. Ia tertawa kering dan berkata, "Aku tak bisa membedakan kualitas kopi. Bagiku, semuanya sama saja." Setelah mengantar Stuart, Klein pergi ke tukang daging untuk membeli beberapa tulang sapi dan daging. Ia juga ke toko sayur untuk membeli bahan-bahan seperti lobak putih, melengkapi semua bumbu yang dibutuhkan. Ia berencana menyiapkan sup tulang sapi dengan lobak putih untuk makan malam, dan memakannya dengan nasi sisa. Untuk makan siang, ia makan kecil di restoran acak di jalan, seporsi kecil iga domba. Sore harinya yang santai, Klein melanjutkan membaca Book of Secret, dan semakin ia membaca, semakin ia sadar betapa sedikit pengetahuannya tentang mistisisme. Untungnya, dasarnya kuat. Ia cepat memahami banyak hal begitu bersentuhan dengannya, dan merenungkannya dalam-dalam. Menjelang malam, ia mencium aroma menggoda dari sup tulang sapi itu, dan jakunnya bergerak naik turun 2 kali. Lalu ia mendengar bel pintu lagi, seolah menjadi tanda waktu makan malam. Menelan ludahnya, Klein berjalan ke pintu dan meraih gagangnya. Bayangan tamu itu langsung muncul di benaknya. Vampir bermata merah yang tampan tapi tak maskulin, Emlyn White. Tidak perlu tergesa memanggilnya. Sungguh pria yang menepati janji. Klein membuka pintu dan tersenyum. "Selamat malam, Tuan White." Emlyn mengangkat dagunya, memperlihatkan ekspresi jengkel. Ia hendak mengatakan sesuatu, ketika Klein menatap jubah pendeta coklatnya, dan tersenyum penuh arti. "Kau baru saja datang dari gereja Harvest, bukan? Siapa yang bilang semalam bisa menahan diri, ha?" Tak mampu mempertahankan sikap sopan seorang bangsawan, Emlyn menggertakkan giginya dan berkata, Orang tua itu. Sialan, bagaimana caranya aku menyingkirkan sugesti yang memaksa ini?" Sebelum Klein sempat menjawab, Emlyn menepuk dadanya dan berkata dengan wajah serius, "Bawa aku ke pasien. Ada makan malam lezat menungguku." Sambil bicara, ia mengendus samar, seolah mencium sesuatu. Klein mengambil mantel dan topinya tanpa berkata apa-apa. "Baiklah, aku akan membawamu ke sana sekarang." Setelah menutup pintu dan berjalan beberapa langkah, ia bertanya hati-hati, "Apakah kau punya surat izin praktek kedokteran? Kalau tidak, bagaimana aku bisa meyakinkan pengacara Jurgen agar Nyonya Doris mau meminum obatnya?" Emlyn menatap langit pada sudut 45 derajat dan menjawab, "Aku tak butuh kertas itu untuk membuktikan kemampuanku." Sebelum Klein sempat mengerutkan kening, ia menambahkan santai, "Terlalu mudah? Aku mendapatkannya dengan proses biasa." Nada ini terdengar seperti dia malah bangga karena punya surat izin praktek. Klein tersenyum tanpa berkata apa-apa. Melihat tanah basah di depannya, Emlyn berkata santai, "Kau tahu apa yang paling kusukai dari Backlund?" "Apa?" Klein menjawab tanpa rasa ingin tahu. Emlyn terkekeh. Langit kelabu yang terus-menerus diselimuti kabut dan menutupi matahari. Ini memungkinkan aku keluar di siang hari, tanpa merasa terlalu tidak nyaman. Sungguh menyenangkan. Kalau saja bukan karena udaranya. Jadi matahari benar-benar bisa melukai vampir ya? Untung kemarin aku terpikir untuk tidak membawa bros matahari. Kalau tidak, aku tak akan bisa berbicara dengan Emlyn. Klein akhirnya memahami sesuatu. Sambil berbincang, mereka tiba di depan rumah keluarga Jurgen, dan Klein menekan bel pintu. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Nyonya Doris, berpakaian tebal meski di dalam rumah, menyapa dengan gembira, "Tuan Detektif."
Tak kusangka kau datang. Brody, kucing hitam, berjongkok di sampingnya, menatap Emlyn dengan waspada, seolah merasakan ada sesuatu yang aneh darinya. Klein menunjuk ke arah vampir di sebelahnya. Aku mengenal seorang dokter yang ahli menangani penyakit paru-paru, jadi aku membawanya untuk memeriksa Anda. Perkenalkan, ini Dr. Emlyn White. Benarkah? Kau masih mengingat hal itu? Anak yang baik sekali, seru Doris senang sambil mempersilahkan mereka masuk. Anak. Klein nyaris tersedak, tapi akhirnya diam saja. Dalam perjalanan ke ruang tamu, Emlyn berbisik, masalah pasien ini tak bisa diperbaiki. Ia sudah sangat tua dan lemah. Kalaupun kuberi obat, ia hanya bisa bertahan melewati musim dingin ini. Dalam 3-5 tahun, ia akan meninggal. Kecuali ia diberi ramuan keabadian seperti dalam legenda, hanya itu yang bisa dilakukan. Atau, mungkin kuubah dia jadi sanguin? Tapi di usianya, tubuhnya tak akan tahan terhadap perubahan akibat karakteristik Beyonder. Lagi pula, aku dan orang tuaku sudah tak punya karakteristik cadangan. Tak bisa diperbaiki. Klein tercenung dan menghela napas dalam hati. Ia berkata pada Emlyn, buatkan saja obatnya dulu. Setelah musim dingin, kita pikirkan lagi. Baik. Aku punya ramuan siap pakai yang cocok untuk kondisi seperti ini. Emlyn langsung duduk di sofa tanpa basa-basi. Saat itu, pengacara Jurgen keluar dari dapur sambil melepas celemeknya. Ia menatap Klein dan bertanya tentang tujuan kedatangannya. Tuan White, bagaimana pendapat Anda tentang penyakit paru nenek saya? Tanya Jurgen dengan serius. Emlyn tampak sangat berpengalaman dalam situasi seperti ini. Ia terlebih dulu menjelaskan panjang lebar tentang penyakit paru, dan setelah sebagian besar penjelasan itu lewat begitu saja di telinga Jurgen, ia menambahkan, yang paling ia butuhkan adalah udara hangat dan sehat. Itu saran paling tulus dariku. Selain itu, aku punya obat khusus yang bisa ia minum secara gratis. Sambil bicara, ia mengeluarkan surat izin dan sebuah botol logam kecil. Apakah ada efek sampingnya? Tanya Jurgen hati-hati. Tidak, satu-satunya masalah adalah obat ini tak bisa menyembuhkan akar penyakitnya. Hanya menenangkan sementara. Jawab Emlyn dengan nada profesional. Kalau bukan karena detektif Moriarty, aku tak akan mengizinkan siapapun mencobanya. Mungkin aku bisa mencobanya? Sela Nyonya Doris. Jurgen menatap Klein, yang sebelumnya sudah melakukan ramalan kecil, dan Klein mengangguk yakin. Baiklah, Jurgen akhirnya memutuskan. Ia memperhatikan dengan waspada saat Nyonya Doris meminum obat itu, lalu mengamati reaksinya dengan cermat. Awalnya tak banyak perubahan, namun perlahan napas Nyonya Doris terasa lebih ringan. Ia berdiri, membungkuk untuk mengangkat kucingnya, lalu berkata dengan gembira, "Aku merasa jauh lebih baik." Melihat itu, wajah Jurgen, yang biasanya kaku pun menampakkan sedikit senyum di sudut bibirnya. Namun Klein hanya berpikir tentang 3-5 tahun itu. Ia tersenyum tipis dan bergumam dalam hati. Setelah menunggu lebih dari setengah jam, dan memastikan tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, Klein dan Emlyn White meninggalkan rumah pengacara Jurgen. Keduanya berjalan dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan rumah nomor 15 Jalan Minsk. Vampir itu, Emlyn White, menempelkan kepalan tangannya ke mulut, berdehem ringan, lalu berkata, "Pembayarannya sudah lunas. Kuharap kita tak akan bertemu lagi di masa depan." Kedengarannya keren juga, tapi Tuan White, apakah Anda lupa sesuatu yang penting? Klein tersenyum sopan. Aku akan sesekali mengunjungi Uskup Yutrovsky, dan kuharap kau tidak berada di gereja Harvest saat itu. Dengan begitu, aku tidak perlu repot mencari cara untuk menetralkan sugesti psikologismu. Ekspresi Emlyn White seketika menjadi aneh. Ia terdiam 2 detik sebelum mengangkat dagunya dan berkata, "Kaum sanguin memiliki banyak ahli mistisisme yang hebat. Aku akan menulis surat untuk meminta bantuan mereka." Setelah selesai berbicara, ia menekan tangan ke dadanya dan menunduk untuk berpamitan.
Namun, setelah berbalik dan melangkah beberapa langkah, ia tiba-tiba memperlambat langkahnya, menoleh, dan bertanya ragu, "Apa yang kau masak di sana?" "Sup tulang sapi dengan lobak, nasi, dan cabai dari dataran tinggi Vena Potter," jawab Klein dengan nada penuh antisipasi, sambil menghirup aroma harum yang keluar dari dalam rumah. Emlyn mengerutkan alis dan menggeleng. Cabai bukanlah sesuatu yang disukai kaum sanguin. Terus terang saja, sulit bagiku membayangkan vampir makan cabai. Tapi tentu saja, kadang aku juga membayangkan vampir memegang bakpao, sambil mengunyah bawang putih dan bawang merah. Klein menertawakan pikirannya sendiri, menunjuk ke arah pintu, memberi isyarat bahwa ia hendak menikmati makan malamnya. Emlyn White berpikir sejenak, menurunkan suaranya, lalu berkata dengan hati-hati, "Tadi malam aku sudah memikirkannya lama-lama, dan menyadari bahwa sebenarnya kau tidak melakukan apa-apa, jadi kenapa kau meminta kompensasi? Orang tua itu akan membiarkanku pergi kapanpun." Klein terkekeh, "Tidak, cara menghitungnya tidak begitu. Orang tuamu menugaskanku untuk menemukanmu, bukan menyelamatkanmu. Pada akhirnya, aku berhasil menemukanmu. Sesuai kesepakatan, hadiahnya menjadi milikku. Selain itu, kalau aku tidak mengingatkanmu, mungkin kau akan tinggal di gereja Harvest selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, sebelum sadar bahwa kau bebas pergi. Belum lagi soal benih sugesti yang kutemukan di dalam pikiranmu. Apakah kau sedang menyindir kalau kecerdasanku kurang?" Wajah Emlyn menegang. "Tidak, aku sedang mengatakannya secara langsung." Klein tersenyum tanpa menjawab lagi. Ia hanya membuka pintu dan langsung menuju dapur. Pikirannya dipenuhi bayangan sup bening menggoda, nasi putih, daging sapi empuk namun kenyal, sumsum tersembunyi di dalam tulang, lobak manis dan segar dengan cita rasa daging, serta irisan cabai dari dataran tinggi Vena Potter. Dalam irisan pedas itu juga ada garam mawar merah muda dan daun peterseli hijau. Keesokan harinya, Kamis pagi, sesuai janji, Klein pergi ke kedai kopi hemat di Borough Timur. Patwa Kohler, yang masih mengenakan jaket tebal yang sama seperti sebelumnya, duduk di sudut sambil menikmati teh hambar dan sepotong roti hitam. Klein mendekatinya, mengeluarkan benda yang sudah ia siapkan sejak lama, dan mendorongnya ke arahnya. Itu adalah pembayaran, 2 lembar uang 5 soli, 4 lembar 1 soli, dan segenggam koin tembaga, dihitung secara teliti agar tampak lebih berkesan. Patwa Kohler menatap uang itu lama sekali, sebelum akhirnya mengulurkan tangan kanan yang bergetar untuk mengambilnya. Ia menatap uang itu berulang kali, lalu mengusap matanya dan memaksakan senyum. "Di dermaga, kami harus mengangkat barang berat dan membersihkan lumpur dingin di air kotor, semuanya hanya untuk 1 soli sehari. Dan di sini, ada total 15 soli." Klein mendengarkan dalam diam. Beberapa detik kemudian, ia bertanya, "Apa yang Anda dengar akhir-akhir ini? Ada hal menarik?" Patwa Kohler menyimpan uangnya, menyesap teh lagi, lalu mencubit sudut matanya sambil berkata, "Aku sudah bertemu banyak buruh dermaga, dan teman lama yang dulu hidup sebatang kara sepertiku. Ada yang sekarang bekerja di pabrik, ada yang bolak-balik antara rumah penampungan dan taman kota. Sama seperti aku dulu. Belakangan, ada rumor aneh, entah dari mana asalnya, katanya karena kita menyembah salah satu dari 7 dewa, kenapa tidak langsung berdoa kepada Sang Pencipta segala sesuatu? Dikatakan bahwa dia sebenarnya belum benar-benar lenyap, dia masih hidup dalam tubuh setiap orang, dan di segala hal di dunia. Kalau berdoa kepadanya, kita akan diselamatkan. Setelah mati, kita masuk ke kerajaannya, dan sebelum mati pun hidup kita akan lebih baik. Misalnya, tidak perlu bekerja keras, dan bisa makan daging serta mentega setiap hari. Ini teori tentang Fallen Creator yang disebarkan oleh Aurora Order. Setelah kasus Lanevus, sepertinya mereka mulai memusatkan perhatian pada kaum miskin di Borough Timur, daerah pelabuhan, dan distrik pabrik. Mungkin mereka berniat memanfaatkannya. Aku bertanya-tanya apakah ketiga gereja sudah menyadarinya. Mungkin sudah,
Klein menyelipkan sepotong mentega di antara dua roti panggang dan menggigitnya tanpa tahu harus bereaksi seperti apa. Pak Tua Kohler melanjutkan, "Tuan detektif, sesuai instruksimu, aku memperhatikan para buruh wanita di pabrik tekstil. Akhirnya, dengan bantuan polisi, perjuangan mereka gagal. Tapi, pemimpinnya malah diangkat jadi pengawas pabrik, dan sepertiganya kehilangan pekerjaan. Sebagian sekarang sedang mencari kerja baru, sebagian lagi jadi perempuan jalanan, dan sebagian pergi entah kemana. Seluruh Borok Timur jadi kacau. Kalau ini kondisi saat Wakil Admiral Badai Kilangos datang ke Backlund, ia bisa membunuh 1-2 orang setiap hari di sini tanpa ada yang tahu." Klein bergumam dalam hati. Pak Tua Kohler terus melaporkan apa yang ia dengar, sampai akhirnya berkata, "Oh ya, putri bungsu Liv menghilang." Liv? Klein yakin ia belum pernah mendengar nama itu. Pak Tua Kohler lalu teringat, ia itu tukang cuci yang Tuan dan Tuan reporter temui waktu itu, yang berdebat dengan seseorang. Biasanya ia mencuci pakaian di rumah bersama 2 anak perempuannya. Tapi kemarin, ketika kedua anaknya pulang setelah mengantar cucian, salah satunya tidak kembali. Si bungsu. Kasihan, dia sudah menjanda bertahun-tahun, dan hanya mengandalkan 2 anaknya. Sekarang, polisi di Borok Timur pasti tidak akan repot mencari anak itu. Orang yang sial biasanya akan semakin sial, karena mereka tak punya kemampuan untuk melawan bahaya atau mengubah nasibnya. Kalimat itu tiba-tiba melintas di benak Klein. Beberapa detik kemudian, ia berkata, "Bahwa aku menemui mereka? Aku seorang detektif. Mungkin aku bisa membantu mencari. Mereka tidak punya uang. Ingat Pak Tua Kohler?" Klein mengambil topi dan tongkatnya. "Aku juga kadang melakukan kerja sukarela. Sherwood Borough, di apartemen yang dulu disewa 2 wanita muda. Sio telah kembali menjalani hidupnya sebagai pemburu buronan, sementara Force mempercepat penulisan buku barunya demi mengumpulkan uang untuk bahan ramuan Trickmaster. Namun menulis buku bukanlah hal yang bisa dipaksakan." Force mengacak rambutnya dengan kesal, lalu memutuskan untuk keluar mencari inspirasi. Tanpa sadar, ia telah sampai di tempat yang akrab. Di depan sana berdiri klinik Yosifov, sebuah klinik pribadi cukup besar, tempat Force dulu bekerja pertama kali. Setelah menatapnya lama, Force teringat pada nenek tua yang dulu memperkenalkannya pada dunia Beyonder. Ia lalu berbelok ke gang kecil di kanan, mengambil jalan pintas ke jalan terdekat. Di kedua sisi jalan, daun-daun pohon payung berjatuhan perlahan. Suasananya tenang. Force masih ingat, nenek itu tinggal di unit nomor 39. Dulu, ia kadang datang sendiri untuk mengantarkan obat, memberi suntikan, bahkan membantu pekerjaan rumah. Sudah hampir 3 tahun. Tempat itu pasti sudah disewa orang lain sekarang. Mungkin penghuninya sudah berganti beberapa kali. Aku masih ingat saat merapikan barang-barang yang ia tinggalkan, aku menemukan banyak catatan mistisisme. Force berjalan di bawah pepohonan yang nyaris gundul, perlahan mendekati unit nomor 39. Sambil mengingat masa lalu, inspirasi untuk menulis mulai muncul sedikit demi sedikit. Saat itu, ia melihat seorang pria tua berjaswal tebal dan topi hitam, berdiri di depan unit nomor 39. Ia membunyikan bel 3 kali. Beberapa menit berlalu, tak ada yang membuka pintu. Pria tua bermata biru itu menggeleng kecewa dan berbalik. Ia bergumam pelan, "Masih tidak ada orang." Tiba-tiba ia melihat Force yang berdiri tak jauh darinya. Ia segera berjalan mendekat, tersenyum ramah namun tergesa, dan berkata, "Nona cantik, apakah Anda tinggal di kawasan ini? Apakah Anda mengenal Laubero dan Aulisa?" "Aulisa? Bukankah itu nama nenek itu? Jadi rumah ini belum ada penyewanya lagi?" Setelah berpikir sejenak, Force menjawab, "Aku tidak tahu, apakah Nyonya Aulisa yang kumaksud sama dengan yang Anda cari. Dia tinggal di sini cukup lama, tapi meninggal 3 tahun lalu." "Meninggal 3 tahun lalu? Lalu bagaimana dengan Laubero?" tanya pria tua itu cemas. "Suaminya meninggal bahkan lebih dulu," jawab Force jujur. Pria tua itu tertegun sejenak, lalu wajahnya berubah sedih.
Setelah diam sesaat, ia berkata, "Terima kasih Nona baik. Aku adalah kakak dari Laubero, dan selama ini tinggal di Midsisir. Karena sudah lama tidak menerima surat dari mereka, aku memutuskan datang untuk menjenguk. Bisakah kau ceritakan apa yang terjadi pada mereka selama beberapa tahun terakhir?" Kakak suami Nyonya Aulisa. Mungkinkah ia keturunan dari keluarga yang pernah diceritakan nenek itu? Ford segera tersadar dan tersenyum. Tentu saja, tidak masalah. Ia cepat memikirkan apa yang bisa dan tidak bisa ia katakan. Pria tua itu menunjuk ke belakang dan berkata, "Ada kedai kopi yang cukup bagus di sana." Klein kembali menginjakkan kaki di ruangan lembab, sebuah apartemen tua di Borok Timur. Di sana, ia melihat wanita yang dulu berdebat dengan perempuan jalanan, karena merendahkan profesinya sendiri, berdiri di antara tumpukan pakaian. Wajahnya yang berkerut tampak kehilangan semangat hidup, tenaga kerjanya lenyap, dan matanya kosong. Sementara itu, putri sulungnya yang berusia sekitar 17 atau 18 tahun, duduk di tepi ranjang, mencuci pakaian sambil terisak. "Itu semua salahku. Aku tidak mengawasinya baik-baik. Aku seharusnya tidak membawanya ke gang sempit itu. Padahal tadi dia bilang ingin belajar beberapa huruf lagi di sekolah gratis malam ini. Ini semua salahku, salahku." Liv tiba-tiba tersadar, menoleh ke arah putrinya yang menangis, lalu menghapus ekspresi sedihnya dan memarahinya. "Kenapa kau menangis? Cepat lanjutkan cuciannya. Kau mau kelaparan? Mau sampai tak bisa lagi ikut sekolah gratis itu?" Setelah berteriak, ia baru menyadari Klein dan Pak Tua Kohler berdiri di depan pintu. "Pak Tua Kohler, ini siapa?" tanyanya dengan nada bingung. Kohler tua tampak agak takut oleh sikap galaknya, hingga ia refleks mengambil satu langkah mundur. "Liv, ini seorang detektif, dan dia ingin membantu mencari Daisy." Wajah Liv yang berkerut dan terkelupas menoleh ke arah Klein, dan berkata dengan dingin, "Kami sudah melapor ke polisi." Meski mungkin baru berusia 30-an, penampilannya sudah seperti wanita berusia 50. Klein memandangi sekeliling ruangan, di mana banyak pakaian basah tergantung. Ia samar-samar mengingat terakhir kali ia datang ke tempat ini, seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun, tengah hati-hati memegang setrika besi buatan kasar, untuk menyetrika pakaian yang kusut setelah dijemur. Tangannya penuh luka bakar. Dia adalah orang hilang itu, Daisy. Klein kembali menatap pelayan binatu itu, Liv, dan berkata dengan nada netral, "Apakah Anda yakin polisi di East Borok benar-benar akan mencari Daisy? Apakah Anda yakin orang-orang yang membuat Daisy menghilang tidak akan mengarahkan pandangan mereka pada keluarga Anda? Apakah Anda ingin kehilangan seorang anak lagi setelah kehilangan satu?" Ketika kata-kata kejam namun menyayat hati itu mencapai telinga Liv, ekspresi acuh tak acuh di wajahnya perlahan runtuh. Mulutnya terbuka, namun tak mampu berkata apapun. Sudut matanya perlahan memerah. Ia tiba-tiba menunduk dan bergumam lirih, penuh rasa sakit dan keputusasaan. "Aku tak punya uang?" Ruangan itu seketika hening. Bahkan gadis kecil yang tadi terisak pun berhenti menangis. Klein menekankan bibirnya, menghela napas tanpa suara. "Aku kadang melakukan kerja sukarela, sekedar membantu orang lain." Sudah lama aku tak melakukannya, jadi berilah aku kesempatan." "Kerja sukarela?" Liv mengangkat kepala, merenungkan kata itu. Klein sedikit mengangguk dan menjawab, "Pekerjaan ini akan kulakukan tanpa bayaran. Tidak sepenuhnya gratis. Tentu saja, kebaikan yang kulakukan akan memberiku kepuasan yang besar. Karena kau tak punya jalan lain, mengapa tidak mencobanya?" Liv terdiam sejenak. Ia mengangkat tangannya yang keriput karena sering terendam air, mengusap matanya, dan berkata pelan, "Tuan detektif, Anda benar-benar pria yang baik dan berhati lembut." Suaranya tiba-tiba tersendat oleh tangis. Begini kejadiannya. Pada tengah hari 2 hari lalu, saat makan siang, Daisy mengantarkan cucian bersih di bawah pimpinan Freya. Mereka pergi keluar East Borok dan harus melewati beberapa jalan.
Untuk cepat kembali makan, Freya memilih jalan pintas lewat gang sepi. Tapi saat ia lengah sesaat, Daisy yang mengikutinya tiba-tiba lenyap. Freya sudah menelusuri jalan itu lagi, tapi tak menemukan Daisy. Hingga kini, dia belum juga pulang. Di mana itu terjadi, Freya? Gadis bernama Freya itu sudah berdiri. Matanya bengkak dan merah. Ia terisak dan menjawab, "Di sini, di Broken Excellent, Tuan Detektif." "Apa Daisy akan baik-baik saja?" "Mungkin," jawab Klein dengan wajah datar. Ia memandangi sekeliling dan bertanya, "Apakah kalian punya barang yang sering dibawa Daisy?" "Aku bisa meminjam anjing pelacak polisi. Mereka bisa mengikuti aroma yang tertinggal." "Tidak." Liv berpikir sejenak dan menjawab sedih. Freya kembali meneteskan air mata. Ia merasa situasi mereka kembali tenggelam dalam keputusasaan. Tiba-tiba ia berkedip, lalu berseru, "Tunggu, ada satu benda." "Buku kosakata Daisy?" "Buku kosakata?" tanya Kohler tua. Liv mengendus pelan sebelum menjelaskan, "Aku menyuruh Freya dan Daisy ikut sekolah gratis di malam hari. Aku bisa terus mencuci pakaian, tapi mereka tak bisa selamanya hidup begini." Wanita ini, ibu yang luar biasa. Klein tak bisa menahan diri untuk menghela napas kagum. Sekolah malam gratis itu diselenggarakan oleh 3 gereja besar atau organisasi amal. Dari pukul 8 hingga 10 malam, pelajar bisa belajar tanpa biaya, bahkan mendapat alat tulis dan kertas. Pendidikan ini terbuka untuk semua, dan hanya menyisipkan sedikit pengetahuan agama. Klein pernah mendengar Pak Tuanil menyebut bahwa ia dulu pernah mengajar di sekolah malam gereja Evernight selama beberapa tahun. Karena kekurangan tenaga pengajar sukarela, metode unik diterapkan. Guru akan datang lebih awal, mengumpulkan beberapa murid dengan prestasi terbaik, mengajarkan materi hari itu kepada mereka, lalu menugaskan mereka untuk mengajar teman-teman sekelasnya. Guru hanya mengawasi dan memperbaiki kesalahan. Sistem ini disebut sistem tutorial. Sekolah malam ini biasanya berpasangan dengan bengkel keterampilan gratis, organisasi yang benar-benar memberi peluang bagi kaum miskin untuk keluar dari jerat kemiskinan. Sayangnya, jumlahnya terlalu sedikit untuk memberi dampak besar. Saat itu Freya berkata sambil terisak, "Daisy sangat suka belajar." Gurunya menjadikannya tutor di kelas. Ia menulis ulang semua kosakata dan selalu memeluknya saat tidur. Ia bangun pagi-pagi dan membaca ulang di jalan, di bawah cahaya fajar. Ia selalu menyesal karena di sekitar sini tak ada lampu jalan. Sambil berkata begitu, Freya berlari ke tempat tidur tingkat dan mengeluarkan setumpuk kertas kusut dari bawah bantal usang. Karena disimpan di tempat lembab, tulisan di atasnya sudah banyak yang luntur. Tepi-tepinya pun aus, seolah sering dibolak-balik seseorang berkali-kali. "Tuan Detektif, apakah ini bisa digunakan?" Freya menyerahkan buku kosakata itu, tanpa sampul dan tanpa jilid dengan cemas. "Bisa," jawab Klein singkat. Ia tidak sedang berusaha menenangkan Freya. Walau benda itu bukan barang yang selalu dibawa Daisy, ia telah menemaninya cukup lama, terisi dengan tekad kuat sang gadis. Benda itu sangat cocok digunakan untuk pencarian dengan tongkat gaib. Klein membuka lembaran buku itu sekilas, lalu berkata, "Kalau begitu aku akan segera bertindak. Semakin cepat, semakin baik." Liv dan Freya tak bisa mengungkapkan perasaan mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap Klein dan Kohler tua pergi, berulang kali mengucapkan, "Terima kasih Tuan Detektif, terima kasih pria baik." Setelah keluar dari apartemen, Klein menoleh pada Kohler tua dan berkata, "Perhatikan para pekerja tekstil perempuan yang kehilangan pekerjaan, terutama mereka yang belum menemukan pekerjaan baru, atau tidak menjadi pelacur jalanan. Awasi mereka yang tiba-tiba pergi ke tempat tak dikenal. Jaga keselamatan Anda." Banyak mendengar, sedikit bertanya. Jika Anda melakukannya dengan baik, Anda akan mendapat bonus. "Baik." Kohler tua mengangguk mantap. Ia tidak langsung berpamitan. Setelah ragu sejenak, ia bertanya dengan nada penuh harap, "Kau akan menemukan Daisy, bukan Tuan Detektif?" "Aku hanya bisa bilang, aku akan berusaha sebaik mungkin." Klein tidak memberikan janji.
Caller tua menghela napas dan tersenyum pahit. Aku pernah kehilangan anakku. Aku benar-benar tak ingin melihat hal seperti ini terjadi lagi. Ia melambaikan tangan, lalu berjalan ke arah jalan lain. Klein meninggalkan daerah itu dengan langkah tenang. Ia membungkus buku kosakata Daisy di ujung tongkatnya, dan tanpa menarik perhatian siapapun, melakukan pencarian dengan ramalan tongkat pelacak. Ada hasil, ke arah barat laut. Untuk saat ini, belum bisa dipastikan apakah ada gangguan atau arah palsu. Ia menatap arah jatuh tongkat itu, lalu menahan ujungnya dengan telapak tangan. Menurut hasil wahyu itu, Klein berjalan terus keluar dari Eastborough dan menyewa kereta sewaan. Setengah jam kemudian, kereta yang sesekali berbelok berhenti di Jalan Iris, dekat perbatasan Sherwood Borough dan Westborough. Kereta berhenti di depan rumah dengan halaman luas, taman indah, air mancur kecil, dan patung marmer. Saat itu, tongkat Klein jatuh di dalam kereta, menunjuk lurus ke arah rumah itu. Dari jendela, Klein bisa melihat para penjaga yang berpatroli di balik gerbang, serta anjing-anjing galak menjulurkan lidah. Keamanannya sangat ketat. Yang lebih penting, bahkan tanpa ramalan, intuisi spiritualnya merasakan bahaya besar tersembunyi di dalam sana. Tempat apa ini? Mengapa hilangnya Daisy sampai melibatkan tempat berbahaya seperti ini? Klein berpikir sejenak, lalu memerintahkan kusir untuk terus berjalan. Kusir itu bertanya heran, "Tuan, apakah Anda tidak datang untuk mengunjungi Tuan Kepim?" Kepim. Nama itu terdengar sangat familiar bagi Klein. Ia tersenyum samar dan bertanya, "Mengapa kau berpikir begitu?" "Ada banyak orang dari Eastborough yang naik keretaku ke sini." Ini rumahnya orang kaya dan berpengaruh, Tuan Kepim," jawab sang kusir santai. "Eastborough, Kepim, konglomerat." Klein seketika teringat siapa orang itu. Ada banyak rumor bahwa Kepim adalah pemimpin organisasi kriminal berdarah, terlibat dalam hilangnya banyak gadis tak bersalah. Namun di mata publik, ia hanyalah pengusaha kaya yang mengenal banyak tokoh penting. Tanpa berkata apapun, Klein bersandar pada dinding kereta dan memejamkan setengah matanya. Kereta itu perlahan bergerak maju. Villa mewah itu makin jauh, akhirnya lenyap dari pandangan jendela. Di sebuah bilik kecil di kedai kopi, Forrest kini sudah tahu bahwa lelaki tua di depannya bernama Lawrence North, berasal dari kota Konstan di Mitsisha, dan bekerja sebagai guru sekolah negeri. Dia tak tahu bahwa suami Nyonya Aulisa telah meninggal, atau bahwa Aulisa mewarisi harta suaminya dan menjadi seorang beyonder, apalagi bahwa ia meninggalkan peninggalannya padaku. Apakah dia juga seorang beyonder? Atau mungkin punya kemampuan meramal? Sambil menyesap kopi Vermo, Force menata kata-katanya dan berkata, "Aku dulu seorang dokter di klinik Yosifov dekat sini, dan Nyonya Aulisa sering datang berobat. Saat itu suaminya, Tuan Laubero, sudah meninggal. Kadang aku menemaninya mengobrol, membantu hal-hal kecil. Jadi pada akhirnya, dia membuat surat wasiat, memberikan simpanan dan uang tunainya padaku. Perhiasan, buku, dan perabotannya ia sumbangkan ke lembaga amal, di bawah pengawasan firma hukum yang ia tunjuk." Force berkata jujur, tapi tidak seluruh kebenaran. Lawrence memijat dahinya dan berkata, "Sungguh disayangkan. Aku tak mengerti mengapa Aulisa tak pernah menghubungiku selama bertahun-tahun. Ia tak pernah menyebut nama Anda. Ia hanya tampak kurang senang pada keluarga Tuan Laubero," jawab Force jujur. Lawrence terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah memberitahuku. Sekarang aku lebih mengerti beberapa hal." "Oh iya? Di mana Tuan Laubero dan Nyonya Aulisa dimakamkan?" "Pemakaman Grimm." Force mengeluarkan arloji saku, melihat waktunya, lalu berkata, "Tuan Lawrence, aku masih ada urusan. Aku harus pergi." Lawrence tak menahannya. Ia berdiri dan mengantarnya pergi. Setelah duduk kembali, ia mengusap pelipisnya dengan gelisah dan bergumam lirih, "Laubero sudah mati, tak meninggalkan keturunan. Aku tak tahu apa yang Aulisa lakukan terhadap karakteristik beyonder miliknya. Richard mati di tangan Aurora Order. Sam bahkan tak mau menghubungi kami, tak tertarik memikul nama keluarga. Apakah keluarga Abraham akan perlahan-lahan lenyap seperti ini?"
Lawrence duduk di bilik kedai kopi, tak mampu menghentikan pikirannya yang melayang pada penderitaan keluarga Abraham selama bertahun-tahun. Sejak mereka terpecah menjadi keluarga-keluarga kecil dan menetap di berbagai tempat lain, kendali Dewan Tetua atas para anggota keluarga benar-benar jatuh ke titik terendah. Banyak sekali anggota keluarga Abraham yang menolak untuk maju dalam urutan demi menghindari pengaruh kutukan itu. Karena itu, banyak dari mereka tetap berada di urutan 8 atau 9. Sebagian bahkan tidak mencoba menjadi Beyonder, memilih untuk hidup sebagai orang biasa dengan sedikit pengetahuan, agar dapat menjalani hidup yang tenang dan damai. Dewan Tetua menganggap hal ini sebagai tindakan melupakan kehormatan keluarga, namun mereka tidak bisa bertindak keras, sebab itu berarti menghancurkan diri sendiri. Dalam situasi seperti ini, kalangan atas keluarga Abraham mulai memikirkan perubahan. Mereka meniru sistem pewarisan guru murid dari Life School of Thought dan melatih orang-orang di luar keluarga, berharap bahwa setelah mereka maju menjadi Beyonder urutan tinggi, mereka dapat membantu keluarga Abraham menghadapi kutukan yang telah ada selama kurang lebih 1.500 tahun dan menemukan leluhur mereka, Bethel Abraham, yang menghilang dalam Perang 4 Kaisar. Rencana itu awalnya berjalan lancar. Para murid yang tidak perlu khawatir tentang kutukan itu, tumbuh semakin kuat di bawah asuhan teliti keluarga Abraham. Dalam waktu singkat 10 tahun, beberapa dari mereka telah mencapai urutan 5, sementara tak satu pun keturunan langsung keluarga Abraham yang mencapai urutan 6. Batangnya terlalu lemah, sementara cabang-cabangnya terlalu kuat. Maka, benih tragedi pun tertanam, dan para murid yang ambisius mulai menatap artefak tersegel kuat milik keluarga Abraham. Rencana mereka gagal, namun meninggalkan dampak yang serius. Semua anggota non-keluarga di urutan 6 dan 5 merasa bahwa kedudukan mereka dalam keluarga Abraham tidak sebanding dengan kekuatan mereka, dan bahwa mereka tidak dipercaya, membuat mereka tidak diizinkan memegang beberapa artefak tersegel tertentu. Dalam proses negosiasi dan kompromi yang sulit di antara kedua pihak, terjadilah kecelakaan. Salah satu dari mereka, Traveler, Bootis, terpikat oleh True Creator untuk bergabung dengan Aurora Order, yang kemudian membawa bencana mengerikan. Dalam bencana itu, kalangan atas keluarga Abraham hampir sepenuhnya musnah. Lebih dari separuh artefak tersegel kuat mereka hilang, dan hanya 3 yang tersisa. Akibatnya, saudara Lawrence yang seibu dengannya, Richard, tewas. Bukan hanya Bootis yang diuntungkan besar, ia juga berhasil mengumpulkan semua bahan Beyonder yang ia butuhkan, dan dengan bantuan True Creator, ia berhasil melewati bahaya serta menjadi demigod, salah satu dari 5 Santo Aurora Order, Sang Santo Rahasia. Setelah bencana itu, Dewan Tetua keluarga Abraham yang dibangun kembali, merenungkan tindakan mereka selama beberapa tahun terakhir, namun tetap tak menemukan solusi. Perasaan negatif, muram, dan putus asa menyelimuti hati sedikit anggota keluarga yang tersisa. Lawrence tidak ingin hidup dalam lingkungan seperti itu, menghadapi keluhan dan emosi tertekan setiap hari. Ia mencari alasan untuk meninggalkan Dewan Tetua dan pergi ke Backland untuk mencari saudara-saudaranya, Lau Bero, yang seibu dengannya, dan Sam, yang tidak seibu dengannya. Namun kini, ia tiba-tiba menyadari bahwa hanya dialah yang tersisa dari garis ayahnya. Ia sudah hampir berusia 80 tahun, dan semua anaknya telah meninggal dalam bencana yang disebabkan oleh Bootis. Sekadar mengingat masa lalu saja sudah membuat kesedihan mengalir dari lubuk hatinya. Yang paling menyakitkan adalah bahwa ia tidak melihat secercah harapan untuk membalas dendam, dan tak melihat fajar kemuliaan keluarganya akan terbit kembali. Aku sudah sangat tua, dan dulu pernah terluka parah. Kecuali benar-benar mendesak, aku tak berani lagi menggunakan kekuatan Beyonderku, karena itu bisa membuatku kehilangan kendali, atau bahkan memanggil kutukan itu turun. Apa masa depan keluarga Abraham? Lawrence menyesap kopi Vermonya, dan tenggelam dalam keheningan panjang. Sesampainya di rumah sewanya, Ford segera masuk ke kamar tidur, dan mengunci pintu kayu di belakangnya. Ia duduk di tepi ranjang, menenangkan pikirannya, lalu berbisik menyebut nama kehormatan yang mewakili harapan dan masa depan. The Fool yang bukan berasal dari era ini, engkaulah penguasa misterius di atas kabut abu-abu.
engkaulah Raja Kuning dan Hitam yang menguasai keberuntungan. Aku ingin melaporkan apa yang kualami hari ini. Aku bertemu dengan kakak dari suami wanita tua, yang membuatku menjadi seorang apprentice. Ia tampaknya anggota dari suatu keluarga. Aku tidak menyebutkan apapun yang berhubungan dengan mistisisme, tapi aku khawatir ia memiliki kemampuan ramalan yang sangat kuat, dan bisa mengetahui seluruh kebenaran. Pada saat itu, Klein kebetulan berada di atas kabut abu-abu. Ia melihat bintang merah tua yang mewakili sang magician mengembang keluar, beriak saat ia mendengar lapisan-lapisan doa. Setelah memahami isi doanya, Klein mengetuk tepi meja kuno itu dan merenung dalam hati. Betapa berhati-hatinya dia, tahu bahwa harus meminta bantuan dari The Fool. Selain itu, tebakanmu memang tidak salah. Urutan yang sesuai untuk apprentice adalah astrolog. Baru-baru ini, setelah membaca Book of Secret dengan seksama, ia segera menemukan rencana untuk mengganggu ramalan melalui ritual. Harus kuakui, dengan Book of Secret dan kenaikanku ke urutan 7, aku semakin tampak seperti dewa ketika berada di atas kabut abu-abu. Tentu saja, untuk saat ini aku masih hanya sebuah cangkang kosong. Ngomong-ngomong, aku sudah beberapa kali berakting di depan Nona Justice dan Tuan Hangman, menipu mereka sepenuhnya. Mengapa aku tidak mendapat umpan balik dari spiritualitasku? Kecepatan pencernaan ramuan sepertinya tidak meningkat karenanya. Apakah itu harus terjadi di dunia nyata? Ya, mungkin tepuk tangan mereka sebagai penonton terhalang oleh kabut abu-abu, mencegah efeknya langsung mempengaruhiku. Sama seperti Eternal Blazing Sun dan True Creator, tidak mampu menembus kabut abu-abu untuk menemukan ruang misterius ini. Sepertinya, reaksi antara kabut abu-abu dan ruang misterius ini sangat mekanis, tidak memiliki kesadaran, dan kurang kecerdasan. Tapi bagiku, ini sebenarnya hal yang baik. Dalam renungannya, Klein mengubah pengetahuannya menjadi selembar perkamen kuno, dan melemparkannya ke arah bintang merah yang melambangkan sang magician. Kabut putih keabu-abuan tak berujung tiba-tiba memenuhi udara di depan mata Force, dan selembar perkamen kekuningan ilusi turun dari langit. Ketika ia membaca informasi yang tertulis di atasnya, perasaannya segera menjadi tenang. Dengan bantuan Tuan Fool, Tuan Lawrence pasti tak akan bisa memperoleh wahyu yang benar lewat ramalan. Force dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu dengan sigap menyiapkan ritual. Ia sudah sering menyaksikan roh jahat mencelakai orang lain. Sebenarnya, ia tidak terlalu mempercayai The Fool, tapi kutukan bulan purnama memaksanya bergantung padanya. Bagaimanapun buruknya akibat nanti, aku hanya akan kehilangan nyawa. Tanpa bantuan Tuan Fool, aku sudah kehilangan kendali pada bulan darah terakhir kali, dan menjadi monster. Setiap hari aku hidup adalah hari yang kupinjam. Semua ini diberikan padaku oleh Tuan Fool, dan ia bisa mengambilnya kapan saja. Ya, semoga saja tidak. Force menarik napas dan menyalakan 2 lilin, yang melambangkan The Fool. Langkah awal ritual itu tak berbeda dengan yang telah ia kuasai sebelumnya. Semua berjalan sampai lilin menyala, dan minyak esensial, ekstrak, serta bubuk herbal dilemparkan ke dalam api. Ketika aroma ketenangan yang halus memenuhi ruangan, kabut samar menutupi seluruh altar. Sesuai isi perkamen, Force cepat menyesuaikan tubuh dan pikirannya, memasuki kogitasi dan mengulang-ulang nama The Fool. Tindakan monoton dan berulang itu membuat Force, yang semula tenang, perlahan memasuki keadaan di mana pikirannya tenggelam dalam tidur dalam, sementara spiritualitasnya menyebar. Ia merasa seluruh dirinya mengantuk, namun tetap memiliki kesadaran aneh. Ia seolah-olah melihat rohnya melayang, terus bergerak naik. Keadaan ini mirip dengan proses ikrar rahasia, yang dibentuk dengan bantuan benda eksternal, tetapi juga berbeda dalam banyak hal. Ini adalah teknik dalam mediumisme, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan roh tingkat tinggi. Dalam kondisi ekstrim, ini bahkan bisa membuat seorang Beyonder menjelajahi dunia roh, sambil tetap mempertahankan kesadaran khusus. Beberapa Beyonder yang berfokus pada pengaruh mental, menyebutnya tidur berjalan buatan. Mereka dapat menggunakan teknik seperti hipnosis, untuk membuat orang biasa memasuki keadaan ini juga. Dengan begitu, seseorang tampak dalam tidur nyenyak, namun mampu menjawab pertanyaan. Meski mata dan mulutnya tertutup, mereka bisa merasakan kehadiran berbagai roh di sekitar mereka,
sehingga dapat melakukan komunikasi tertentu. Alasan Klein tidak membiarkan Force menggunakan ritual ikrar rahasia adalah karena ritual itu hanya dapat memberikan pengetahuan atau efek langsung, seperti pemurnian atau korupsi, membuat pikiran target mengalami pengalaman luar biasa. Ia tidak bisa mengganggu ramalan atau tindakan mistik yang dilakukan oleh orang lain. Singkatnya, ritual ikrar rahasia memengaruhi langsung roh tubuh, proyeksi astral, tubuh hati dan pikiran, serta tubuh ether target. Keadaan positif atau negatif yang terkait dihapuskan. Sedangkan ritual tidur berjalan buatan memungkinkan klien melakukan intervensi tak langsung untuk menghadapi gangguan dari luar. Dalam keadaan linglung, Force merasa dirinya melayang kembali ke istana tua yang megah di atas kabut abu-abu, dan ia melihat The Fool duduk tinggi di atas sana, menatap segala sesuatu dari atas. Klein memandang citra sang magician yang diproyeksikan oleh cahaya merah tua itu. Ia dengan tenang mengambil boneka kertas yang sebelumnya ia temukan di tumpukan sampah di sudut. Sebagai seorang seer yang telah maju 2 kali, ia memiliki banyak cara untuk mengganggu ramalan orang lain tanpa harus bergantung pada benda mistik. Saat itu, karena efek ritual, ruang misterius di atas kabut abu-abu mulai sedikit bergetar, dan sebagian kekuatannya beriak karena gangguan tersebut. Tangan kiri Klein menekan kartu Black Emperor di atas meja perunggu panjang, menghubungkannya dengan roh tubuhnya sendiri, dan mengangkat dirinya ke tingkat yang lebih tinggi, seperti saat ia menggunakan jimat matahari yang menyala dan peluit tembaga azik untuk menstabilkan roh tubuhnya. Lalu, dengan putaran pergelangan tangan kanan, ia melemparkan boneka kertas itu. Boneka itu tiba-tiba membesar, dan di punggungnya tumbuh 12 pasang sayap malaikat hitam yang terbuat dari potongan kertas. Bulu-bulunya tampak hidup dan nyata. Malaikat kertas itu menembus cahaya merah gelap dan tumpang tindih dengan sosok ilusi sang magician. Tanpa peringatan, ia mulai terbakar dan lenyap sepenuhnya. Force yang setengah sadar seolah melihat malaikat yang agung dan megah, membungkusnya dengan lapisan demi lapisan sayap hitam legam. Setelah entah berapa lama, Force tiba-tiba terbangun dari keadaan tidur berjalan buatannya. Di depannya hanya ada 3 lilin yang menyala tenang di altar, dan kabut yang memenuhi seluruh ruangan. Di ujung hidungnya masih tercium aroma halus yang menenangkan itu. Malaikat. Force terpaku, begitu tenggelam dalam pikirannya, hingga ia sempat lupa mengakhiri ritual itu. Satu, 2, 3, 4, 5. Sepertinya ada 12 pasang sayap. Menurut deskripsi resmi dari berbagai gereja, itu berarti malaikat dengan peringkat tertinggi. Force berusaha mengingat apa yang telah ia lihat dalam penglihatan itu. Ia merasa terkejut sekaligus tidak terlalu terkejut, seolah yang ia alami adalah sesuatu yang luar biasa. Namun entah kenapa terasa wajar, hanya saja sebelumnya ia belum pernah menyaksikannya langsung. Tak mengherankan jika Tuan Fool memiliki pelayanan dari seorang malaikat. Dari fakta bahwa Nona Justice dan Tuan Hinggetman kadang menggunakan kata dia untuk menyebutnya, hal itu sudah bisa diduga. Selain itu, dia mampu menahan pengaruh bisikan gila dari bulan, yang berarti, tapi permintaanku hanya agar dia mengganggu ramalan Tuan Lawrence, dan justru dia mengirim malaikat untuk melindungiku. Bukankah itu terlalu berlebihan? Atau, mungkinkah bagi dia hal seperti ini memang biasa? Tapi ada satu hal lagi, mengapa bulu-bulu di sayap malaikat itu berwarna hitam? Apakah itu menandakan kemerosotan? Atau kematian? Siapakah sebenarnya Tuan Fool ini? Makhluk agung mana dia sebenarnya? Apakah dia itu Death yang konon telah mati pada era kelabu? Apakah dia berusaha untuk terlahir kembali lewat pertemuan tarot? Force menarik napas panjang, sama sekali tak khawatir bahwa lelaki bernama Lawrence itu akan mengetahui ada yang aneh padanya lewat ramalan. Menyesali kesadarannya bahwa ia kini telah menjadi bagian dari klub tarot, Force tersenyum pahit dan berbisik lirih dalam hati, yang bisa kulakukan hanyalah mengikuti kata-kata Kaisar Rosel, lakukan saja selangkah demi selangkah. Setelah menenangkan pikirannya, Force kembali berterima kasih dengan rendah hati kepada Tuan Fool. Ia lalu mengikuti tata cara ritual yang semestinya, memadamkan nyala 3 lilin itu,
dan mulai membereskan altar yang penuh dengan berbagai benda persembahan. Di atas kabut abu-abu, Klein untuk sementara menyingkirkan urusan keluarga Abraham dari pikirannya. Sesuai rencana semula, ia memunculkan pena dan selembar kertas, lalu menulis kalimat pernyataan ramalan. Keadaan Daisy saat ini. Setelah menyimpan pena, Klein menumpuk buku kosakata milik Daisy dengan kertas berisi pernyataan itu di tangan kirinya. Kemudian, ia bersandar di kursinya dan masuk ke keadaan kogitasi, mengulang kalimat keadaan Daisy saat ini berulang-ulang. Setelah 7 kali, Klein tertidur, matanya menjadi hitam dengan semburat merah, sebelum warna abu-abu muncul di dalamnya. Satu demi satu adegan mulai berkelebat. Ada yang tersambung, ada yang terputus, dan ada pula yang sama sekali tak beraturan. Klein melihat putri bungsu Liv, seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun, yang tetap gigih meski sering disiram air panas. Ia diseret ke sebuah gang sepi oleh seorang pria berjaket tebal dan bertopi abu-abu gelap, yang menutup mulutnya dari belakang dengan sapu tangan. Pria lain dengan pakaian serupa memegang kakinya, dan bersama-sama mereka mengangkatnya lalu cepat berjalan pergi. Tujuan mereka adalah kereta yang sudah menunggu di ujung gang. Seluruh kejadian itu berlangsung kurang dari 2 menit. Saat kakak Daisy, Freya, kembali mencarinya, kereta itu telah menghilang. Di dalam kereta, sebilah belati tajam dan dingin menempel di wajah Daisy yang setengah tak sadarkan diri, sementara ancaman-ancaman cabul terdengar di telinganya. Kereta itu akhirnya berhenti di sebuah villa mewah. Daisy kini berada di sebuah kamar kecil yang gelap, dan dari luar sesekali terdengar tangisan, jeritan, serta sumpah serapah para wanita lain. Ketika sadar, Daisy menjerit meminta tolong. Tapi pintu terbuka dan ia ditendang keras hingga terjatuh. Rasa sakit membuatnya tak bisa bangun. Ia menangis sambil terus memanggil, "Ibu, Freya." Klein membuka matanya. Kertas di tangan kirinya sudah kusut, karena genggamannya yang terlalu erat. Ia kini yakin bahwa Kepim adalah dalang di balik serangkaian penculikan gadis muda, dan juga pemimpin organisasi kriminal. Namun, masalahnya, kasus ini seharusnya tidak melibatkan kekuatan Beyonder yang besar. Paling-paling hanya ada beberapa Beyonder kelas rendah, urutan 7, 8, atau 9, yang tergiur uang dan membantu mereka. Tak seharusnya sampai membuat intuisi spiritual Klein memberi peringatan bahaya, yang begitu kuat begitu ia mendekati villa itu. Apakah Kepim sendiri seorang Beyonder urutan 6, atau bahkan urutan 5? Tapi Beyonder di tingkat itu seharusnya mudah mencari uang. Tak perlu melakukan hal kotor dan rumit seperti ini. Ia bisa saja menaklukkan geng-geng kecil dan memungut uang perlindungan. Itu jauh lebih mudah, dan tangannya tak akan ternoda. Apakah mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di balik perdagangan manusia yang dilakukan Kepim ini? Sambil berpikir, Klein menggunakan kekuatan kabut abu-abu untuk memulihkan buku kosakata milik Daisy ke kondisi semula. Setelah beberapa detik hening, ia mengambil selembar perkamen lain dan menulis pernyataan ramalan baru. Menyelamatkan Daisy adalah tindakan yang berbahaya. Setelah membacanya 2 kali dengan seksama, Klein melepas pendulum roh dari pergelangan kirinya, membiarkan liontin topas tergantung di atas kertas hingga hampir menyentuhnya. Ia menarik napas, menenangkan diri, lalu mulai melafalkan pernyataan ramalan itu. Begitu selesai, Klein membuka mata dan menatap pendulum di tangannya. Liontin topas itu berputar searah jarum jam, dengan frekuensi cukup cepat dan amplitudo yang tinggi. Itu berarti menyelamatkan Daisy memang tindakan yang berbahaya. Namun, bukan bahaya tanpa harapan, masih ada kemungkinan, bahkan peluang besar untuk berhasil, asalkan ia dapat memanfaatkannya. Klein menafsirkan hasil ramalan itu. Ia bersandar di kursinya, memejamkan mata, lalu tersenyum getir. Bukankah aku memang sedang mencari kesempatan untuk tampil? Inilah kesempatannya. Sebagai seorang magician, aku harus menantang sesuatu yang sulit. Jika tidak, aku hanyalah seorang ahli tipu muslihat, bukan pesulap sejati. Menyelesaikan sesuatu yang tampak mustahil, meski hasilnya hanya ilusi, itulah gambaran seorang pesulap dalam pandanganku. Apakah itu juga salah satu prinsip resminya? Aku masih harus memastikannya.
Klein mengetuk tepi meja perunggu kuno itu, dan segera mengambil keputusan. Baginya, masalah terbesar dalam menyelamatkan Daisy dan menghadapi Kepim adalah ketidaktahuan. Ia tak tahu berapa banyak Beyonder yang ada di villa itu, apa jalur urutan mereka, dan seberapa kuat mereka. Hal ini membuatnya tak bisa melakukan persiapan yang tepat. Dan bagi seorang magician, prinsip pertama adalah jangan pernah tampil tanpa persiapan. Banyak pertunjukan yang tampak spontan sebenarnya telah dipersiapkan dengan matang, entah melalui latihan panjang atau penguasaan penuh terhadap cara mengalihkan perhatian penonton. Haruskah aku meminta bantuan Nona Justice untuk menyelidiki latar belakang Kepim bagi utusan yang kuberkati? Klein mempertimbangkan pilihannya dengan serius, namun ia segera menolaknya. Tidak, aku tak akan mendapatkan informasi yang cukup rinci. Meski Kepim berhubungan dengan para bangsawan dan orang-orang berkuasa, itu bukan hal yang bisa dibuka ke publik. Nona Justice paling-paling hanya bisa mengetahui nama para bangsawan, anggota parlemen, atau pejabat yang berhubungan dengannya. Ia tak akan tahu berapa banyak Beyonder yang tinggal di vilanya, apalagi jebakan atau tata letaknya. Dengan petunjuk dari hubungan itu, mungkin Nona Justice bisa memecahkannya dalam beberapa minggu, tapi itu terlalu lama. Menyelamatkan Daisy harus segera dilakukan. Setiap penundaan berarti tragedi. Pandangan Klein menyapu permukaan meja perunggu panjang itu, lalu menuju tumpukan sampah di sudut ruang. Sebuah ide mulai terbentuk di pikirannya. Di satu sisi, aku bisa meminta Nona Magician dan temannya, Nona Sio, untuk menyelidiki latar belakang Kepim, serta mengetahui Beyonder mana saja yang berhubungan dengannya. Kedua wanita itu punya jaringan luas di East Borough, baik di kalangan geng maupun lingkaran Beyonder. Di sisi lain, aku bisa bertindak sendiri. Aku bisa mendapatkan informasi dari para pelayan atau pengawal Kepim yang keluar dari villa itu melalui medium. Setelah menetapkan rencana, Klein tak segera meminta bantuan Nona Magician. Ia memutuskan untuk mencoba melakukannya sendiri terlebih dahulu, agar bisa mengumpulkan informasi yang lebih terarah. Sekejap kemudian, sosoknya menghilang dari istana tinggi di atas kabut abu-abu. Usai makan siang, seorang pria bertopi abu-abu gelap dan mengenakan mantel kapas tebal keluar dengan hati-hati dari pintu belakang villa milik Kepim. Ia berjalan hingga mencapai sebuah persimpangan jalan dan naik ke kereta sewaan. East Borough, katanya sambil menyentuh tanda lahir merah gelap di wajahnya. Kereta pun mulai bergerak. Si pria menatap keluar jendela dengan ekspresi bosan, menikmati pemandangan para wanita dan gadis cantik di jalanan. Andai saja kita bisa menculik mereka, gumamnya, menampakkan wajah penuh penyesalan. Namun, ketika sudah cukup jauh dari jalan iris, ia tiba-tiba menggigil, matanya tampak sedikit kosong. Ia mengetuk dinding kereta dan berkata kepada kusir, "Berhenti, aku lupa sesuatu." "Cukup sampai sini." Kusir tak berani membantah pria kejam itu. Tanpa banyak bicara, ia menghentikan kereta di pinggir jalan dan membiarkannya turun. Setelah membayar 6 peni, pria itu berjalan kembali beberapa puluh meter sebelum masuk ke hotel murahan. Tanpa perlu menunjukkan identitas, ia langsung membayar kamar. Begitu masuk, ia membiarkan pintu sedikit terbuka, tak dikunci sama sekali. Kemudian, pria itu duduk di tepi ranjang dengan wajah tanpa ekspresi. Tiba-tiba, sosok transparan dan samar terpisah dari tubuhnya. Sosok itu tak lain adalah Klein, berpenampilan seperti seorang buruh. Ia telah menggunakan metode memanggil dirinya sendiri untuk berubah menjadi roh, dan menempel pada tubuh pria itu, membawanya ke lokasi yang sesuai untuk ritual medium. Setelah menjatuhkan pria itu hingga pingsan, bentuk roh Klein menghilang dari ruangan. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka dan ia masuk kembali dalam wujud fisiknya. Dengan tembok spiritual yang menutup ruangan, Klein cepat menyiapkan ritual medium, membiarkan aroma menenangkan dari ekstrak amanta dan ramuan Eye of the Spirit memenuhi udara. Namun, tepat ketika ia akan memulai ritual, Klein terkejut dan menghentikan gerakannya. Ia menemukan bahwa roh pria yang pingsan di ranjang itu memiliki semacam pembatas misterius dan tak dikenal. Jika ia memaksa melakukan medium, meski kemungkinan berhasil cukup tinggi, pembatas itu akan terpicu dan menarik perhatian seorang Beyonder.
Itu berarti musuh akan tahu. Kemampuan Beyonder yang aneh. Sangat waspada dan hati-hati. Apapun yang melibatkan Kepim jelas tidak sesederhana kelihatannya. Klein berjalan beberapa langkah ke depan, dahi berkerut. Ia melirik pria tak sadarkan diri itu, lalu tiba-tiba tersenyum tipis. Menurutmu, hal seperti ini bisa menghentikanku? Ia segera menghentikan ritual, lalu memanggil dirinya sendiri sekali lagi, dan menanggapinya. Beberapa detik kemudian, sosok rohnya keluar dari nyala lilin, dan kembali melayang di ruangan. Tanpa ragu sedikit pun, Klein dalam wujud roh itu melayang mendekati tubuh pria yang pingsan, dan merasuki dirinya. Pria itu tiba-tiba duduk tegak, membuka mata tanpa sorot kehidupan. Ia berdiri, melangkah perlahan menuju altar, lalu berdoa lirih. The Fool yang bukan berasal dari era ini, engkaulah penguasa misterius di atas kabut abu-abu. Engkaulah Raja Kuning dan Hitam yang menguasai keberuntungan.